Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali beribadah pada minggu ke-11 setelah Trinitatis. Hendaklah kita selalu memuliakan Tuhan Allah, kita yang menciptakan langit dan bumi. Topik minggu hari ini mengajak kita agar mampu mengendalikan diri terhadap teknologi. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Untuk memulai ibadah ini, mari persiapkan hati dan pikiran. Kita berdoa di dalam hati. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan perlindungan kami.
Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucapkan syukur bagi-Mu buat banyak berkat yang telah kami terima. Namun kami harus selalu waspada agar tidak terinfeksi oleh virus corona yang masih belum berakhir dari dunia ini. Kami harus memakai kemajuan teknologi hingga sampai ke dalam bait suci-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami agar kami boleh mengendalikan diri kami masing-masing, agar kemajuan teknologi yang kini sedang berkembang akan kami pergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah kami, janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami
dengan perantaraan kesaksian dari kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat pertama sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka sejauh timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetapkan mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan saudara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan berserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini adalah Tuhan sama mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka disatukan kembali menjadi seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota-kota. Itulah sebabnya, sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman kita seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan yang bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana ke tanah terang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang ada satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, mengampunkan dosa, dan meninggalkan Dan hidup yang kekal. Warta Jemaat dapat dibaca melalui WA Group yang telah dibagikan. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6, mulai dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-20, dengan topik pengendalian diri terhadap teknologi. Firman Tuhan saya bacakan ke tengah-tengah kita. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan
berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar seorang filsuf Cina yang bernama Lao Tse. Lao Tse pernah mengatakan tentang penguasaan diri. Orang yang lebih berkuasa adalah orang yang bisa menguasai dirinya. Saudara-saudaraku, seseorang bisa saja menjadi penguasa, seseorang bisa saja menjadi orang yang berkuasa atau yang menguasai. Tapi belum tentu seorang penguasa itu bisa menguasai dirinya sendiri atau memiliki apa yang dinamakan dengan self-control. Bisa saja seseorang menjadi penguasa, tapi belum tentu dia bisa menguasai dirinya terhadap amarah, terhadap angkara murka, terhadap kejahatan, terhadap nafsu kedagingan, terhadap korupsi, terhadap kesombongan, dan lain sebagainya. Jadi perlu menguasai diri lebih dahulu sebelum menguasai orang lain. Saudara-saudaraku, Paulus melihat orang-orang di kota Korintus ada yang hidup dalam dunia percabulan. Mereka tidak mampu menguasai diri, mereka tidak mampu mengendalikan dirinya terhadap nafsu kedagingan mereka. Mereka hidup secara amoral, tidak menghargai tubuh mereka. Sekali lagi, mereka hidup dalam percabulan. Hal itu dilatar belakangi oleh adanya pemahaman yang mengatakan semua bisa dilakukan dengan bebas. Adanya pemahaman yang mengatakan kebebasan itu harus dimanfaatkan untuk memuaskan tubuh. Adanya pemahaman yang mengatakan duit-duit saya, tubuh-tubuh saya, siapa rupanya yang melarang? Di sisi lain, saudara-saudaraku, ada juga dari kelompok yang lain yang berlatar belakang Yahudi mengajarkan tentang mana makanan yang tidak halal, yang dilarang dimakan karena adanya hukum Musa. Artinya, mereka sudah menjadi orang Kristen, mereka sudah menjadi pengikut Kristus di dalam kehidupannya di tengah-tengah jemaat Korintus, tapi masih mengagungkan Musa dengan hukum Tauratnya daripada Tuhan Yesus. Padahal Yesus datang ke dunia ini untuk memenuhi seluruh tuntutan Taurat. Di dalam Roma 10:4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap orang percaya. Jadi mereka memahami hukum Taurat itu lebih besar daripada Tuhan Yesus, sehingga menimbulkan terjadinya sikap yang tinggi hati, menimbulkan sikap adanya kesombongan rohani, sikap yang mengejek orang lain, yang merasa lebih kudus dari orang lain. Orang yang tidak menjaga dirinya terhadap makanan yang dilarang dianggap mereka itu adalah orang najis, tidak kudus. Melihat kepada pemahaman atau pengajaran-pengajaran yang salah pada saat itu, maka saudara-saudaraku, lewat firman Tuhan ini, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, tentunya juga bisa berlaku dikatakan kepada kita. Yang pertama, orang Korintus yang membiarkan dirinya hidup dalam percabulan telah berdosa. Karena membiarkan dirinya dikuasai, karena membiarkan dirinya diperbudak oleh dosa.
Dan kelompok yang lainnya yang menekankan tentang makanan halal itu juga telah berdosa. Karena apa? Karena mereka telah jatuh kepada sikap yang sudah sombong rohani dan menganggap diri mereka yang paling kudus, yang terkudus. Mereka membenarkan dirinya menurut pemahamannya sendiri dan menyalahkan orang lain. Yang kedua, saudara-saudaraku, bahwa Paulus tidak akan membiarkan dirinya diperhamba oleh suatu apapun yang tidak berguna baginya. Artinya, saudara-saudaraku, Anda dan saya, orang-orang Korintus bisa bebas makan apa saja. Tetapi apakah itu berguna bagi tubuh? Apakah itu berguna bagi kesehatan? Apakah itu berguna bagi hidup mereka atau kehidupan kita? Apalagi jika tidak ada pembatasan atau penguasaan diri. Kita harus melakukan, kita bebas melakukan apa saja. Tapi apakah kebebasan kita itu kebebasan yang di dalam Kristus? Artinya, Kristuslah yang mengontrol hidup dan perilaku kita dengan tetap mematuhi serta setia kepadanya dan hidup di dalam firman-Nya. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Paulus mau katakan bahwa supaya tubuh ini dipakai untuk Tuhan. Karena tubuh kita ini adalah anggota Kristus. Karena itu orang Korintus dan kita juga yang hidup saat ini diingatkan supaya sadar kalau tubuh kita ini adalah milik Kristus. Dipakai untuk memuliakan namanya. Yang keempat, saudara-saudaraku, Paulus mau katakan lewat nats ini agar jemaat Korintus supaya mengikatkan dirinya kepada Tuhan dan menjadi satu roh dengan Dia. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Itu artinya supaya jemaat Korintus dan kita hidup tidak pernah lepas dari firman Tuhan dan kehendaknya. Menjadikan firman Tuhan sebagai pegangan di tengah-tengah kehidupan kita. Taat dan setia kepadanya. Memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kelima, saudara-saudaraku, menjauhkan diri dari dosa percabulan. Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya mereka menjauhkan diri dari apa yang namanya dosa percabulan. Dikatakan tadi dalam pembacaan firman ini, karena tubuh kita adalah tubuh yang berharga. Yesus telah menebus kita, menebus dosa kita dengan harga yang sangat mahal. Karena itu, percabulan adalah dosa yang bisa merusak hidup kita, yang bisa merusak keluarga kita, yang bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita dan juga dengan Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku, dibutuhkan komitmen. Dibutuhkan komitmen iman, usaha dan perjuangan, serta doa agar kita bisa terbebas dari segala ketergantungan akibat nikmat dunia ini yang sesaat, yang sementara itu dan tidak kekal. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita, kita kembali ke topik pengendalian diri terhadap teknologi. Itu artinya supaya Anda dan saya, supaya kita menjadi smart, kita menjadi orang-orang yang cerdas menggunakan teknologi itu, agar kita pakai teknologi itu untuk memuliakan Tuhan. Pengendalian diri terhadap teknologi jangan sampai membuat Anda dan saya tergantung kepada teknologi dalam kehidupan kita. Jangan kita membiarkan diri kita ini dikuasai oleh teknologi. Maaf, sehingga kita lebih sibuk, lebih banyak waktu dengan gadget, bersosial media. Bahkan anak-anak kita asik dengan bergame ketimbang dengan keluarga dan Tuhan. Jangan sampai kita lebih mengutamakan apa yang namanya online atau daring daripada tatap muka. Jangan kita membiarkan diri kita tergoda untuk melakukan kejahatan di dunia maya, melakukan penipuan, membuat berita hoax, membuat berita bohong,
menghujat, menghina, merendahkan orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, maaf berselingkuh, menjadi orang ketiga, seperti kata lagu itu. Bahkan ada yang mencoba dengan media sosial untuk ber-TTM, teman tapi mesra, kejahatan pornografi. Saudara-saudaraku, jauhlah hal itu dari kita. Apalagi yang belakangan ini begitu maraknya yang namanya melakukan prostitusi online. Karena itu saudara-saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan kita, mengingatkan saya, supaya Anda dan saya, supaya kita hidup dalam penguasaan diri, supaya kita hidup dalam pengendalian diri terhadap apapun. Jangan sampai kita dikuasai oleh apapun di dunia ini selain dikuasai oleh Tuhan, bergantung sepenuhnya kepadanya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 5a mengatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Saudara-saudaraku yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar seorang yang bernama Genghis Khan, yang pernah menjadi pemimpin perang dan juga menjadi raja yang mendirikan kerajaan Mongolia. Ketika dia baru selesai mengikuti sebuah pertempuran, dia pun beristirahat dengan tentaranya. Supaya dia agak tenang ketika istirahat, lalu dia pun berusaha mencari tempat yang agak jauh dari tentara-tentaranya. Dia istirahat, ternyata dia beristirahat di tepian air terjun yang kecil. Dia beristirahat di tepi itu. Setelah dia beristirahat sekian lama, lalu dia merasa haus. Dia haus. Dia mau mencoba untuk minum. Dan dia di dalam perjuangannya, di dalam kehidupannya, memiliki seekor burung Raja Wali yang sudah setia bersama dengan dia. Ketika Raja Wali itu melihat raja ataupun panglima perang Genghis Khan itu mau mengambil air untuk minum dengan mangkok yang terbuat dari tanah liat, ketika dia mau ambil air itu dengan mangkok itu, lalu burung Raja Wali datang mengarah kepada dia, menerjang mangkok itu dengan kakinya, sehingga mangkok itu pun tercampak. Lalu saudara-saudara melihat itu, Genghis Khan tertawa. Wah, ini burung Raja Waliku yang setia ini sepertinya mengajak saya bercanda. Lalu diambil mangkok yang jatuh itu, lalu dia mendekati kembali air terjun yang kecil itu. Dia mau isi air itu, lalu burung Raja Wali itu sekali lagi menerjang. Dan mangkok itu pun terpental lebih jauh dari dia. Lalu Genghis Khan pun mengatakan, wah, ini bukan bercanda lagi ini. Ini sudah pelecehan ini. Kalau sempat sekali lagi dicoba dia dibikin seperti itu, maka dia akan kutebas dengan pedangku. Diambillah mangkok yang jatuh ini. Lalu ketika dia untuk ketiga kalinya mau mengambil air itu, burung Raja Wali itu pun semakin lebih kencang menyambar, menendang mangkok itu. Dan akhirnya mangkok itu pun terpental jauh dan jatuh ke batu dan pecahlah mangkok itu. Melihat hal itu, maka Genghis Khan pun mengambil pedangnya, lalu menebas leher burung Raja Wali itu, sehingga terpisahlah jiwa dan raganya. Setelah dia puas melampiaskan kemarahannya, lalu dia pun mendekati air terjun itu.
Lalu dia pun naik untuk lebih tinggi, menaiki ujung tebing dari air terjun itu, karena dia mau melihat langsung ke sumber mata air itu. Ketika dia naik dan sampai di ujung tebing air terjun itu, rupanya di atas dia melihat ada bangkai, sangat bau dan busuk. Setelah itu dia lihat bangkai itu, barulah dia tersadar, rupanya burung Raja Waliku yang setia itu tidak ingin aku meminum air yang kotor ini. Sehingga sampai dia pun beberapa kali menendang mangkok itu. Lalu turunlah dia, dan dia sangat sedih dan menyesal. Lalu dia ambillah burung Raja Walija yang setia sudah lama bersama dengan dia. Dia bukalah jubah perangnya, dia tutupilah burung Raja Wali itu dengan jubah perangnya, lalu dikubur. Dia panggil tentara-tentaranya, dikubur dengan cara militer. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mau dikatakan dengan cerita itu? Genghis Khan tersadar, kalaupun dia bisa berperang, dia bisa menguasai orang lain. Dia menyarankan kepada tentara-tentaranya, sebelum menguasai orang lain, ternyata lebih penting dulu untuk menguasai diri sendiri. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini mengajak kita supaya kita menguasai diri terhadap emosi, amarah, nafsu duniawi. Supaya kita menguasai diri terhadap teknologi, mari kita pakai teknologi itu sebagai anugerah Tuhan, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan, supaya kami memiliki sikap yang mampu menguasai diri kami, menguasai diri dalam segala hal. Kami mampu mengendalikan diri kami. Karena itu Tuhan, tolonglah kami Tuhan, biarlah roh penguasaan diri itu memenuhi kehidupan kami. Tentunya kami juga perlu belajar melatih diri, perlu diproses supaya kami bisa tahan uji dan bisa menguasai diri kami. Terlebih Tuhan, agar teknologi di era digital, di era milenial ini, kami menyadari bahwa itu adalah anugerah pemberian Tuhan. Tapi ingatkan kami juga Tuhan, supaya kami jangan tergantung kepada teknologi itu. Hidup kami sungguh-sungguh menjauh dari Tuhan karena tergantung kepada teknologi. Jauhkanlah kami Tuhan dari sikap yang sampai membuat kami lebih banyak menyediakan waktu untuk memakai teknologi, memakai gadget, sampai kami lupa untuk memperhatikan dan juga memberikan waktu kami untuk anak, keluarga, suami, istri, dan terlebih juga kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kasihanilah kami dan ajarilah kami Tuhan, supaya kami memakai apapun pemberian Tuhan, termasuk teknologi itu, untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, semua jemaat-Mu mulai dari sekolah minggu, remaja, naposo bulung, ama, ina, lansia, janda dan duda, pendeta, parhaladu dan keluarga,
Kami mau serahkan kehidupan mereka kepada tangan pengasihan Tuhan. Supaya Tuhan yang menjaga dan memelihara kehidupan kami semuanya, memberikan kami kekuatan, semangat, kesehatan dan sukacita. Tuhanlah yang memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Apapun yang kami perjuangkan Tuhan, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga perjuangan kami menemukan hasilnya karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, kalaupun kami dan jemaat-Mu Tuhan mengalami kesusahan di tengah-tengah akibat pandemik COVID-19 ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberikan kami semangat dan sukacita. Biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami supaya tetap bersyukur dan supaya tetap mampu bersabar, menguasai diri di tengah-tengah kehidupan kami. Agar kami memiliki kreativitas, kami memiliki iman yang teguh, sehingga kami bisa dikuatkan dan dimenangkan melewati badai-badai di tengah-tengah kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, karena kami tahu dan sadar apalah kami tanpa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami teringat juga Tuhan kepada jemaat-jemaat Tuhan, baik juga para haladu yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan, yang mengalami beban berat dimanapun mereka dirawat. Apakah dirawat di rumah sakit, apakah mereka dirawat di rumah. Siapapun mereka Tuhan, satu persatu tolong Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan mereka Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, kasihani dan tolonglah mereka ya Tuhan. Berkatilah usaha dan pengobatan mereka. Berkatilah para medis yang menjamah, yang mengobati mereka Tuhan, supaya mereka Tuhan pakai sebagai perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah mereka tetap sabar, mereka punya pengharapan yang teguh, mereka kuat di dalam Tuhan. Jangan biarkan mereka jatuh ke dalam putus asa. Kasihanilah Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami Tuhan di dalam kehidupan dan pendidikan mereka Tuhan. Dimanapun ada anak kami berada Tuhan, jauh ataupun dekat Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka, mengajari mereka dan mengingatkan mereka supaya mereka menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang menghormati orang tuanya, sungguh-sungguh belajar dan sungguh-sungguh di tengah-tengah perkuliahannya. Kalaupun mereka jauh dari kami Tuhan, tapi mereka tetap menjaga diri, menjaga nama baik di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkatilah Tuhan bangsa-Mu ini. Berkatilah Tuhan bangsa kami Tuhan. Kasihani dan tolonglah kami Tuhan, supaya kami segera terbebas dari COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang kedua. Agenda. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini.
agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus.